Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berikan pengertian, roh hikmat wahyu turun di antara kami sehingga mata hati kami dibukakan untuk mengerti kebenaran. Hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Kami bisa mengendalikan diri, kami bisa menguasai diri, menaklukkan diri kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan kami mau bawa seluruh hati, pikiran, perasaan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami mau belajar firman-Mu, bahwa terus kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus semakin hari bisa mengendalikan diri dalam situasi kondisi apapun. Sudah sebulan terakhir ini, mulai awal 2023 saya selalu ngomong bahwa harusnya segala sesuatu yang di luar kita tidak bisa mempengaruhi apa yang di dalam diri kita. Tapi pada prakteknya, pada kenyataannya kita sering terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan atau perlakuan orang terhadap diri kita. Kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menaklukkan diri kita, orang boleh ngomong apa, orang boleh melakukan apa saja, menghina, menuduh, melakukan hal buruk apapun juga, cukup kita tenang dan izinkan Tuhan membela kita. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa menaklukkan dirinya. Banyak orang dikuasai emosinya, dikuasai oleh harga dirinya yang lebih menonjol, emosinya yang suka memimpin, amarahnya suka meledak. Ujungnya apa? Akhirnya ketika dia melakukan hal yang salah, dia terima akibatnya. Dari semua konsekuensi yang kita lakukan dalam kondisi marah, kondisi emosi, pasti akan mendatangkan hal yang bodoh, hal yang merugikan dalam diri kita. Harusnya kita bisa menikmati janji Tuhan, harusnya kita bisa menikmati kedamaian, hidup dalam damai sejahtera, nggak ketemu problem, karena kita nggak bisa kontrol dan kendalikan emosi kita malah ketemu problem dan masalah. Yang paling penting adalah kita menaklukkan diri kita kepada Kristus. Karena kekristenan yang sejati itu ngikutin firman, berjalan sesuai firman, takluk kepada firman, tunduk kepada firman, hidup sesuai dengan firman, berjalan dipimpin oleh firman. Step by step kita berjalan dipimpin firman, diubahkan oleh firman, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan malah menjadi-jadi, bukan malah seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau rajin ke gereja, rajin ibadah, ngaku orang Kristen, KTP-mu Kristen, tapi di jalanan emosi, ngadepin anak-anak emosi, ngadepin suami emosi, ngadepin mertuamu emosi, ngadepin mantu emosi, ngadepin karyawan emosi, kata-katamu kasar, perbuatanmu busuk, kelakuanmu jelek. Orang kan lihat, loh, ngakunya orang kenal Tuhan, ngakunya orang beribadah, ternyata praktek hidupnya bejat, busuk, dan jahat. Itu yang orang lihat, itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya semakin hari kita kenal Tuhan, semakin kita ngerti firman, semakin kita diubahkan, semakin kita menaklukkan diri kepada firman, semakin kita diubahkan. Orang Kristen akan dilihat dari tindakan, perbuatan, dan keputusannya. Sama seperti Kristus atau malah mirip iblis. Tergantung mulai hari ini engkau melakukan firman apa tidak. Sekarang kita akan lihat di Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Kalau engkau gampang marah, kamu membesarkan kebodohanmu. Bukan tambah pinter, tambah goblok. Bukan tambah bisa menguasai diri, tambah menunjukkan betapa bodohnya, betapa emosinya. Apalagi kalau di jalan teriak-teriak, suami istri ribut di mobil, di jalan teriak-teriak, menunjukkan kebodohannya. Tidak ada penguasaan diri, apalagi sama tetangga berantem, sama sopir berantem, sama orang lain berantem, kata-kata kasar hanya menunjukkan betapa tidak ada pengendalian diri, betapa tidak ada penguasaan diri, hanya menunjukkan bahwa orang itu dikuasai emosi dan amarahnya. Cukup rileks saja, tenang saja. Kita mesti tahu dan ngerti ini. Kalau kita nggak ngerti, kita lakukan terus. Kenali di mana kamu punya kelemahan. Kenalin di mana kamu seringkali jatuh dalam dosa. Kalau di dalam amarah, ya sadar diri. Jangan dibesar-besarkan amarahmu. Kalau engkau besarkan emosimu yang ngontrol, amarahmu yang mengendalikan, kau tidak memiliki pengertian, apa yang terjadi? Kau bukan menjadi orang yang penuh hikmat, menjadi orang bodoh. Makanya orang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohannya. Gampang marah, bodoh. Nggak ada pengendalian diri. Gak ada penguasaan diri.
Di Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Orang gampang marah itu sukanya berantem. Tapi orang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang gampang marah itu selalu ribut, gegeran. Karena fokusnya apa? Dirinya sendiri, egonya. Bagaimana Pak kalau ngadepin orang marah? Cukup diam, nggak perlu responi. Orang dikuasain oleh emosinya, amarahnya, kita ikut marah ya sama-sama bodohnya. Sama-sama nggak ada pengertiannya. Sama-sama tidak bisa mengendalikan dirinya. Kita ngerti firman, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita harus bisa menguasai diri. Orang menuduh kita, orang merendahkan, itu makanan saya dituduh, difitnah, diperlakukan buruk, dikata-katain. Saya hanya cukup diam kok. Saya punya Tuhan yang membela saya kok. Terbukti, orang yang ngata-ngatain saya hari ini kemana? Orang yang memfitnah saya juga nggak jadi apa-apa. Cukup saya lakukan bagian saya, selama saya hidup benar, saya lakukan kebenaran. Sisanya Tuhan yang kerja. Sisanya Tuhan yang membela. Kadang kita ini secara daging ingin membela diri kita. Kadang secara daging kita ingin menunjukkan bahwa siapa diri kita yang sesungguhnya. Nih lihat aku loh. Kamu jangan kurang ajar dan aku dan lain sebagainya. Kalau kita masih pingin seperti itu, sebenarnya kita ini orang yang sombong. Kita ini ya mengandalkan Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Nah, kamu membela dirimu sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebenarnya kamu menunjukkan bahwa kamu itu orang angkuh. Perlu direndahkan. Cukup kita merendahkan diri serendah-rendahnya sehingga orang lain tidak bisa merendahkan kita. Dan Tuhan akan bela kita. Kita mesti belajar mengendalikan diri di dalam segala hal. Membangun hubungan suami istri, kalau kamu saling ego, ya apa yang terjadi? Nggak ada pemulihan. Hidupmu tambah ruwet, hidupmu tambah rumit. Belajar mengendalikan diri, belajar menguasai diri, belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan gampang emosi dan amarah. Terutama suami istri. Suaminya marah, istrinya ikut marah. Ya ribut. Karena si pemarah membangkitkan pertengkaran. Kalau suami marah dengan nada tinggi, istri cukup senyum saja. Ketika istrimu marah, suami harus cukup senyum. Harus bisa mengendalikan diri. Hidupmu tuh akan menikmati surga di muka bumi. Apalagi hubungan suami istri yang saling marah, saling gak tegur sapa, hanya menunjukkan kebodohan dan hidup dalam ketololan. Hidup tidak ada pengendalian diri. Apalagi rajin ibadah, tapi suami istri ribut sampai berhari-hari. Betapa tidak menghidupin firman. Kamu orang Kristen munafik, kamu hidup penuh kepalsuan, kamu bisa ngomong manis di orang lain, tapi ngomong pasanganmu kamu ketus dan jahat. Palsu kekristenanmu. Hari ini meski belajar berubah. Hubungan suami istri itu harus mesra. Belajar membangun. Jangan saling ngotot. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa pintar sejagat raya. Dengerin baik-baik. Orang yang selalu merasa pintar sejagat raya, merasa benar sejagat raya, dia akan gampang hakimi. Dia akan menuduh. Dia akan merendahkan. Dia akan merasa paling hebat sedunia, sejagat raya bahkan. Dan orang lain goblok semua. Padahal dia dilihat dari emosinya, dilihat dari kelakuannya, tidak menunjukkan bahwa dia orang pintar. Bapak Ibu, kita ini harusnya bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau engkau semakin berisi penuh hikmat, penuh pengertian, engkau bisa menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nggak perlu emosi, nggak menunjukkan amarah. Tenang saja. Cukup relax, enjoy, jalan sama Tuhan. Tuhan yang menjadi pembelamu. Tapi kalau kamu ladenin orang kayak bertengkar, apalagi di jalan, malu-maluin. Malu-maluin orang Kristen bertengkar. Suami istri bertengkar di rumah sampai berhari-hari menunjukkan kebodohannya. Belajar kuasain dirimu. Karena si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Kamu diem, belajar diem. Izinkan Tuhan membela hidupmu. Koreksi hatimu. Kalau ada yang salah berubah, kalau ada yang salah bertobat. Jangan ikutin emosimu, jangan ikutin amarahmu, jangan ikutin egomu, jangan besarkan, kasih makan harga dirimu. Kamu menjadi orang yang angkuh dan keras kepala sekali. Mudah menuduh orang lain, mudah menghakimi, mudah menilai orang lain. Koreksi hati kita sendiri. Kalau hari ini tiba-tiba kok dipanggil Tuhan, kira-kira Tuhan berkenan gak sih? Saya sering kali mau tidur, saya ngomong sama Tuhan, koreksi hatiku. Jangan dapatin semua kejahatan yang masih tersimpan. Beresin hatiku Tuhan. Aku mau terbuka di hadapanmu. Aku mau siap kapan saja kau panggil. Aku ingin didapati menjadi hamba yang berkenan. Aku ingin umur panjang dan hidupku jadi berkat. Aku ingin menjadi orang yang memberkatin banyak orang dengan sikap, tindakan, dan perbuatanku. Saya selalu koreksi hati saya. Tuhan, kalau dapatin kebusukan, cabut sampai ke akar-akarnya. Orang yang suka nuduh orang lain, apalagi gampang marah, merasa dirinya paling benar, perlu dikasihani, perlu disayangin, perlu dihormatin, perlu dihargain, perlu disanjung, perlu dipuji, coba dikoreksi hatimu. Sebenarnya hatimu itu benar nggak di hadapan Tuhan? Kalau belum, berubah hari ini, bertobat hari ini. Kita ini akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita bisa kelihatan hebat di orang
orang lain, kita bisa merendahkan, kita bisa memaki, kita bisa menuduh, kita bisa memfitnah, kita melakukan buruk orang lain, bisa berlaku kasar dengan orang lain. Tapi sebenarnya engkau seperti apa di hadapan Tuhan? Apakah benar-benar mulia atau malah kelihatan hina di hadapan Tuhan? Belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menundukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar memberi hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Ketika engkau memberi hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu sama Tuhan, dengerin baik-baik. Engkau bisa menjadi orang yang menguasai diri loh. Hidupmu itu dipanggil untuk jadi berkat. Bukan untuk gegeran dan berantem. Untuk saling sindir, saling ribut. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang kita lihat di Amsal 19 ayat yang ke-19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Pasti akan terima akibatnya. Orang yang cepat marah itu akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau akan hanya menambah marahnya. Karena nggak ada pengendalian diri, nggak ada penguasaan diri. Orang kalau lagi marah, biarin aja. Tenangin saja, kasih senyum saja. Jangan ikut-ikut marah. Kalau ada orang marah, kamu ikut-ikut marah, hanya menunjukkan kamu tidak ada penguasaan diri, sama-sama bodohnya. Jangan gampang marah. Karena orang yang gampang marah akan kena denda. Nanti lihat denda dari apa. Orang yang gampang marah, ribut, sampai berantem, sampai menghabisi nyawa orang. Apa yang terjadi? Dia kena denda. Dia akan berurusan dengan hukum. Kalau engkau suka ngatain orang, merendahkan orang, nanti apa yang kamu katakan, apa yang kamu tabur itu akan kamu sendiri akan tuai. Kamu ribut dengan bosmu, kamu ribut dengan atasanmu, kamu ribut dengan anakmu, suamimu, mertuamu, mantumu, dan sama siapapun lah. Ujungnya hatimu tidak damai sejahtera loh. Hatimu tidak tenang kok. Dan kamu bangga kalau kita bisa marah, meledak-ledak. Padahal kamu di hadapan Tuhan tidak ada pengendalian diri sama sekali. Cepat atau lambat kamu akan terima konsekuensinya. Mau nggak mau kita ini menjadi orang harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Apalagi kalau ada orang yang ngomongnya jelek, ngomongnya jahat. Itu hanya bikin kekacauan aja. Jauhin orang-orang model kayak begitu. Di Amsal 29 ayat yang ke-8. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Orang bijak meredakan amarah. Tapi kalau orang gampang cemooh, gampang merendahkan, itu bikin kacau, bukan bikin ketenangan. Siapapun yang ngomong, mau hamba Tuhan, siapapun yang ngomong, kalau perkataannya hanya bikin kamu khawatir, bikin kamu cemas, mengadu domba, meresahkan, merendahkan, menjelekkan orang lain, merasa paling benar di hadapan orang lain, di hadapan hamba Tuhan lain, nggak usah dengerin. Itu orang egois, itu orang penuh hawa nafsu, meninggikan diri, sombongnya bukan main. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita harus mengerti ini. Nah, kata-katanya nyakitin, merendahkan, merasa paling benar sendiri, udah usah dengerin. Apalagi kamu dengar khotbahnya, pengajarannya, tapi kamu setelah itu dengarnya kamu cemas, bingung, itu bukan dari Tuhan itu. Kabar yang datang dari kerajaan Allah itu mendatangkan kabar baik, kabar sukacita, damai sejahtera. Toh kalau sampai kamu tertemplak, tertegur, hatimu tenang. Oh iya loh, kamu memang benar-benar salah, ya berubah, bertobat. Bukan malah bikin kamu cemas, bikin kamu bingung, bikin kamu bimbang. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan itu. Nggak perlu didengerin. Karena pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Tapi kalau orang bijak itu bisa bikin tenang semuanya. Saya berdoa bahwa ibu yang rajin dengerin firman yang saya sampaikan menjadi orang yang bisa tenang, bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri dengan baik. Bisa menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya melihat kesaksian, saya sudah mendengar kesaksian banyak dari orang yang suka mendengarin apa yang saya sampaikan ini. Dulunya gampang meledak-ledak, tiba-tiba dia bisa mengendalikan diri dengan baik. Karena dengerin firman, dan firman itu yang mengubahkan. Hari ini dengerin firman, terima sampai dalam hatimu. Di Amsal 29 ayat yang ke-22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Orang yang gampang marah selalu bikin ribut. Di Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9, dengerin baik-baik. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ini orang yang simpen dendam, simpen sakit hati, simpen jengkel, simpen marah. Orang ini sebenarnya bukan orang pintar, bukan orang penuh hikmat. Apalagi orang yang tukang berkhianat, menusuk dari belakang, mengkhianati, tidak jujur, tidak tulus. Orang-orang kayak begini sebenarnya bukan orang pintar, sebenarnya adalah orang bodoh. Apalagi simpen dendam, sakit hati, sampai kepahitan, kesalahan orang diingat-ingat terus. Sebenarnya dia bukan orang pintar, orang bodoh. Kalau kamu ingat kesalahan orang dan kamu ingat-ingat nggak mau melepaskan pengampunan,
kamu sebenarnya bukan orang penuh hikmat. Sekalipun kamu punya gelar tinggi, punya jabatan tinggi, sebenarnya kamu orang yang bodoh. Karena kamu masih simpan amarah, kamu masih simpan kesel, susah mengampuni, susah melepaskan pengampunan. Coba kita akan lihat di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya kita itu harus berdamai dengan orang. Kita harus punya pikiran yang baik. Memang nggak semua orang baik kok. Saya sering kali ketemu orang yang jahat, orang yang manfaatin, dan lain sebagainya. Tapi kita harus bisa memilah. Kalau ada orang jahat, ya jangan bergaul. Sebab pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik, merusakkan kebiasaan yang baik. Jauhi dengan orang-orang yang suka ngomong jahat, ngomong kotor, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak boleh merendahkan, kita juga nggak boleh menghakimi, dan lain sebagainya. Itu haknya Tuhan kok. Bagian kita doakan kalau kita punya teman atau teman, sahabat atau siapapun juga yang kelakuannya buruk, sikapnya jelek, ampuni, lepaskan pengampunan. Jangan bergaul dengan mereka. Artinya kita ini tidak boleh ribut dan gegeran sama orang. Di Matius di pasal yang ke-6 juga dijelaskan kalau kita mempersembahkan korban, terus kita ingat sesuatu kepada orang lain, belum dibereskan, baru ribut mungkin, baru berantem, simpen dongkol, simpen jengkel, lepaskan pengampunan, serahin aja ke Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela kita. Kita nggak perlu meledak-ledak, pingin melakukan ini dan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Serahin sama Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Di Lukas 15 ayat 28, maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk, lalu ayah keluar dan berbicara dengan dia. Bayangin ya, ini ceritanya tentang anak sulung dan anak bungsu itu. Si bungsu, dia keluar dari rumah karena dia minta harta warisan papanya, padahal bapaknya belum meninggal. Terus dia habiskan harta untuk pelacur sampai dia melarat, mau makan makanan babi saja nggak dikasih, dan akhirnya dia pulang. Pulang didandanin, dibikin pesta sama anaknya. Ternyata anak yang sulung ini juga kepahitan ngelihat seperti itu. Dia marah dan gak mau masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Ini gak ditulis selanjutnya, tapi karena dia marah, tak mau masuk, berarti dia simpen jengkel dan marah. Bisa jadi kalau dia gak mau balik ke rumah, berarti dia kehilangan warisan. Harusnya kalau kita bisa mengendalikan diri dan menguasai diri, kita akan menerima jatah yang besar dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau bawa kita naik level, semakin diberkati, semakin mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan, menikmati kasih setia dan lain sebagainya. Tapi karena kita dikontrol oleh marah, dikontrol oleh emosi, tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya jatah yang dari Tuhan itu yang harusnya kita terima, malah kita nggak terima. Hati-hati itu. Kita akan lihat lagi di Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-26, Efesus pasal 4, ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Lah kok bisa? Cepat diberesin artinya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya praktekkan dengan istri saya. Saya selalu, pertama kali yang selalu minta maaf karena saya yang ngerti firman. Karena saya yang jadi hamba Tuhan. Saya harus praktekkan firman dulu. Setiap ada selisih pendapat dan lain sebagainya, I'm sorry. Saya bilang, I'm sorry, saya belum sempurna, saya masih bikin kesalahan dan lain sebagainya. Saya minta maaf. Sekalipun saya benar, sekalipun saya salah. Dan itu membuat kami itu berubah. Yang selisih pendapat sampai nada tinggi dan lain sebagainya, tiba-tiba kami itu menjadi orang yang tenang, bisa mengendalikan diri. Saya bisa mengendalikan diri, istri saya bisa mengendalikan diri, masalahnya selesai. Dan akhirnya kita nggak berbuat dosa. Kita kadang bisa selisih pendapat. Mana ada sih keluarga yang tidak pernah ribut suami istri? Selalu ada perselisihan dan lain sebagainya. Tapi karena kita ini punya pengendalian diri, kita punya penguasaan diri, terutama saya sebagai hamba Tuhan, yang ngajarin Bapak Ibu firman, saya harus praktek firman dengan istri saya. Saya yang pertama kali minta maaf. Bapak Ibu nanti kalau ketemu istri saya bisa tanyain. Ketika Bapak marah, selalu terjadi keributan dan lain sebagainya, siapa yang pertama kali minta maaf? Bapak Ibu bisa tanyakan istri saya. Saya yang pertama kali minta maaf. Honey, I'm sorry. Saya selalu minta maaf. Itu saya lakukan sejak saya menikah. Dan sampai hari ini kita hidup bahagia. Ya ada selisih pendapat ya. Kadang saya ini ceroboh dan lain sebagainya diomelin, ya saya cepat minta maaf. Saya teledor orangnya, saya minta maaf. Istri saya juga kadang punya kelemahan. Saya nggak terlalu banyak komplain, tapi biasanya perempuan yang banyak komplain. Dan itu membuat saya semakin diubahkan loh. Saya bersyukur punya istri yang selalu komplain dengan semua kekurangan dan kelemahan saya, itu membuat saya belajar banyak. Sampai hari ini kita jarang konflik. Dan kita nggak mau konflik. Karena saya sendiri nggak bisa berdoa.
Kalau ribut kan cepet diberesin. Bapak Ibu, kalau engkau sampai ribut, suami istri sampai ribut berhari-hari itu, perlu dikoreksi hatimu. Jahat jangan-jangan hatimu. Hubunganmu sama Tuhan tidak benar itu. Kalau hubunganmu dengan Tuhan benar, kamu ribut dengan orang siapapun orang itu tidak nyaman, tidak enak. Karena kamu pasti berdoa dan berdoamu kamu pasti dituduh setan. Kecuali kamu nggak pernah berdoa terus ribut terus ya lain cerita. Tapi kalau kamu udah ngerti firman, udah suka berdoa, terus kamu nyimpen sesuatu yang tidak enak dalam hatimu sama siapapun, kan perlu diberesin. Kalau nggak setan tuduh kamu, setan akan hakimi kamu terus. Hati kita kan harus beres di hadapan Tuhan. Makanya kita tuh harus beres dulu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tuh beres, kita melakukan segala sesuatu itu enak, nyaman, gak ada tuduhan. Tapi kalau engkau berdoa ada tuduhan, coba dicek. Beresin dulu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta darahnya menguduskan, menyucikan. Saya berdoa, ini yang dengerin banyak suami istri atau kelihatan para istri yang suka melihat kelakuan suamimu yang busuk dan jahat, gak usah kepancing marah. Lepaskan pengampunan. Ampuni dia. Samperin dan doakan terus. Doakan terus. Suamimu pasti akan berubah. Suamimu pasti akan balik. Keluargamu akan dipulihkan. Kalau istrimu yang suka ngajak berantem, kamu juga harus bertobat para suami. Berubah. Cek kekuranganmu. Pelajarin kekuranganmu. Selidikin kekuranganmu dan berubah. Bangun hubungan yang mesra dengan suami istri. Anak-anakmu akan bahagia. Orang di sekitarmu bahagia nanti. Sekarang kita akan lihat. Di Kolose pasal yang ketiga, yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Ini penting ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Ini yang membuat kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang membuat orang lain terluka dan tersakiti. Sadarin, dari semua kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, kita harus saring benar-benar. Kita mau keluarkan kata-kata yang baik, yang membangun. Kata-kata yang membangkitkan. Bukan kata-kata yang merendahkan, kata-kata kotor. Kata-kata yang menyakitin. Orang itu bisa dilihat dari kata-katanya. Isinya sampah semua. Ya dalamnya sampah. Kalau Bapak Ibu pengen ngelihat seseorang itu ada nilainya apa enggak. Orang itu bernilai apa enggak. Orang itu ada bobotnya apa enggak. Orang itu pintar apa enggak. Lihat dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bulat terus. Kata-kata palsu, kata-kata bohong, apalagi yang keluar kata-kata sampah, kata-kata kotor, makian, cacian. Membuktikan hatinya busuk sama busuknya dengan kata-katanya. Karena apa yang di dalam hati itu keluar lewat mulut. Yang dari mulut berasal dari hati. Kalau yang di dalam hatinya busuk, kotor, jahat, kejam, penuh dengki, penuh marah, yang keluar pun juga kata-kata yang menjelekkan, yang menghakimi, merendahkan. Orang model kayak begini, jauhin. Cukup didoakan dari jauh saja. Gak usah bergaul. Kamu semakin bergaul dengan orang model kayak begini, kamu sendiri akan terluka. Mungkin hari ini gak terluka. Mungkin dia ngata-ngatain orang lain. Suatu hari kalau gak cocok dengan kamu, dia akan ngata-ngatain kamu. Jauhin orang-orang kayak begini. Orang-orang kayak begini hanya isinya sampah saja. Tidak ada gunanya. Dengerin sekarang ayat yang terakhir. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kamu marah, kamu kesel, kamu ngamuk, kamu jengkel, kamu benci, kamu dendam, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Hanya membuat kamu berdosa, jatuh dalam dosa. Saya berdoa, ada orang-orang yang gampang emosi meledak-ledak, mulai hari belajar menguasai diri, mengendalikan diri. Pak, saya belum bisa. Pak, saya belum mampu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan dulu. Beresi hatimu dengan Tuhan. Kuduskan hatimu di hadapan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan beres, nanti hatimu beres. Hatimu beres, hubunganmu dengan orang lain beres. Hubungan suami istri beres. Hubungan dengan sesama beres. Hubungan dengan Tuhan dulu. Baru kamu belajar dibersihkan dari semua kejahatan. Sebab amarah, emosi itu gak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita mau belajar mengendalikan diri. Kita mau belajar menguasai diri. Jangan menjadi orang yang marah. Nanti kamu akan kena hukuman. Yang rugi kamu sendiri. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya untuk-Mu. Kami dedikasikan pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kami kepadamu untuk mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan kemampuan untuk kami bisa mengendalikan diri kami dengan baik.
Kamu berdoa setiap orang rajin mendengar firman ini. Tuhan berkati. Ya, firman ini termaterai dengan darah anak domba dan nempel dalam hati kami. Dan menjadi kehidupan buat kami. Mau berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Vinananaramore, Ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami,
menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.